Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naim dengan NIM 10584110824 dari program studi informatika Fakultas Teknik dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil mid project mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul sistem klasifikasi luka bakar. Yang di sini saya menggunakan convolutional neural network atau biasa disebut CNN. Oke, kita masuk ke latar belakangnya. Latar belakang dari proyek ini adalah tingginya kebutuhan akan identifikasi tingkat keparahan luka bakar secara cepat dan akurat. Dalam praktiknya, proses klasifikasi luka bakar membutuhkan tenaga medis yang berpengalaman. Namun pada kondisi tertentu, seperti di daerah terpencil atau situasi darurat, ketersediaan tenaga ahli seringkali terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu proses klasifikasi luka bakar ini, yang dimana proses klasifikasi luka bakar ini dilakukan secara otomatis melalui citra atau gambar. Sistem yang saya bangun ini menggunakan metode convolutional neural network atau CNN, yang merupakan salah satu teknik dalam teknik kecerdasan buatannya, itu teknik deep learning yang sangat baik dalam pengelolaan citra. Sistem ini mampu mengklasifikasikan gambar luka bakar ke dalam 5 kategori, yaitu normal, yang kedua derajat 1, ketiga derajat 2 superficial, ketiga derajat 2 dalam, dan paling parah itu yaitu dengan tingkat derajat 3. Pada penelitian ini saya mengajukan hipotesis bahwa model CNN yang dilatih menggunakan dataset citra luka bakar yang telah melalui proses augmentasi data mampu mengklasifikasikan tingkat keparahan luka bakar dengan akurasi yang baik. Selain itu, saya juga mengimplementasikan transfer learning menggunakan mobile net versi 2 yang diharapkan dapat menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan model CNN yang dibangun dari awal. Arsitektur sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pipeline persiapan data, modul pelatihan, dan evaluasi model, serta antarmuka web. Pada tahap pre-processing, gambar diubah ke format RGB, di resize menjadi ukuran 224 kali 224 pixel. Kemudian dinormalisasi agar siap digunakan oleh model. Untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dan mengurangi overfitting, diterapkan teknik augmentasi data seperti flip horizontal, flip vertikal, perubahan brightness, dan perubahan kontras pada gambar. Dataset kemudian diproses menggunakan TensorFlow. Dataset hingga proses training menjadi lebih efisien. Pada tahap penelitian, model kompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate sebesar 0.001 dan menggunakan fungsi loss categorical cross entropy karena permasalahan yang diselesaikan merupakan klasifikasi multi-kelas. Output model menggunakan fungsi aktivasi softmax sehingga menghasilkan probabilitas untuk masing-masing kelas. Selain itu, saya juga menggunakan teknik class weighting. Di sini untuk mengatasi class weighting ini di sini untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi atau ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelas. Dengan cara ini, model yang saya hasilkan itu tidak terlalu bias dan terhadap kelas yang memiliki jumlah sampel lebih banyak.
Untuk mengevaluasi performa model digunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, sensitivity, atau recall, F1 score, macro average, dan confusion matrix. Penggunaan berbagai metrik ini bertujuan agar performa model dapat dianalisis secara lebih menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada nilai akurasi. Selanjutnya, model yang telah dilatih ini diintegrasikan menggunakan aplikasi web berbasis Flash. Klien atau pengguna cukup mengupload gambar luka bakar melalui halaman web. Kemudian sistem akan melakukan proses inferensi dan menampilkan hasil klasifikasi beserta tingkat kepercayaan atau confidence dari prediksi tersebut. Berdasarkan hasil berikut adalah contoh aplikasi dari web tersebut. Berdasarkan hasil implementasi sistem klasifikasi luka bakar berbasis CNN berhasil dibangun dan berjalan baik sehingga mampu proses melalui antarmuka web. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi ini. Di sini aplikasi saya buat menggunakan Python dan beberapa package atau library yang saya manfaatkan dalam Python ini ada, di antaranya ada NumPy, ada TensorFlow, ada Flash, ada Fairlib, ada iOS, ada Sys, dan juga ya di sini aplikasi saya kebanyakan menggunakan TensorFlow. Oke, selanjutnya kita coba jalankan pada aplikasi web. Di sini sebagai klien kita dapat mengunggah gambar untuk dimana hasilnya nanti dia akan mengklasifikasikan dari kategori berdasarkan gambar yang kita unggah tersebut. Di sini kita unggah, misalkan kita mengunggah semacam luka bakar ini. Oke. Kita akan menganalisis gambar tersebut, maka di bawah akan menampilkan hasilnya, yang dimana hasil dari gambar ini itu derajat 2 superficial, yang dimana derajat 2 superficial itu dia termasuk dalam kode kelas degree 2A, dimana epidermis dan dermis superficial melepuh dan juga nyeri. Jadi ya, untuk pengembangan selanjutnya ini sistem saya dapat ditingkatkan dengan menambahkan dataset yang lebih banyak dan lebih tervalidasi secara medis, pengembangan aplikasi mobile, serta melakukan validasi langsung bersama tenaga medis agar hasil yang diperoleh ini semakin akurat dan dapat digunakan dalam kondisi yang nyata. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.